topi atau uang 10 juta? Uang 10 juta buat apa? Buat beli batagor aja nggak cukup. Ren, mana 10 jutanya? Buat apa 10 juta? Aku pilih topi. Bagus kan topiku? Kamu anak tuyul ya. Kamu ngorbanin uang 10 juta cuma buat topi kayak gitu. Lah, aku dapat uang sebanyak ini dari mana? Ren, kamu nyolong celengan kakak ya? Sini balikin. Celengan yang ini? Iya, sini balikin. Itu banyak isinya. Isinya udah habis, aku jajanin semua. Jangkrik kau. Hah, dapat uang lagi? Jangan-jangan tiap orang marah sama aku dapat uang. Kalau gini aku bisa jadi orang paling kaya di dunia. Ren, kenalin ini Pak. Apa-apaan? Ren, lo apa-apaan sih cium orang sembarangan? Dia pacar baru kamu kan, jadi kamu kesel. Iya papa gue, dasar PA. Astaga, maaf om. Pipi saya jadi bau cumi. Aku habis makan cumi goreng terasi. Bagus tuh kotak pensilnya. Buat gue aja sini. Sini balikin, ini kado dari papa aku, balikin. Lah, kok uangku minus? Aku udah siap pergi ke sekolah. Hah, di atas kepalaku ini apa? Jangan-jangan waktu kematianku sisa 17 jam. Pagi, Ma. Pagi, Nak. Kamu udah mau berangkat sekolah? Enggak, Ma. Aku nggak mau sekolah. Aku mau temenin Mama aja di rumah. Tumben, ada angin apa, Nak? Aku mau habisin waktu sama Mama berdua. Tumben, Mama Niki adalah ibu terbaikku. So sweetnya. Halo Ren. Halo, teman-teman. Lo kenapa nggak masuk sekolah hari ini? Sakit kah? Aku mau nemenin mamaku hari ini. Teman-teman, aku bakal merindukan kalian. Kita juga kangen Ren main sama lo. Ma, walaupun aku anak tunggal, kalau aku meninggal mama jangan nangis ya. Kenapa kamu ngomong gitu sih, Nak? Mama kan jadi sedih. Kenapa? Gak apa-apa, Ma. Semoga kalau aku udah meninggoy nanti aku bakal reinkarnasi jadi manusia lagi, bukan jadi pare. Waktunya dikit lagi. 3, 2, 1. Happy birthday. Happy birthday. Loh, kok aku gak mati? Bukannya ini waktu kematianku? Bukanlah, Nak. Ini kan hari ulang tahunmu. Oh, no. Jadi dokter atau jadi guru? Jadi guru lah. Kalau jadi dokter kan harus berani lihat yang serem-serem. Ini sekolah tempat aku ngajar, tapi kok sepi banget ya, kayak kuburan. Halo anak-anak, selamat pagi. Loh, kok nggak ada muridnya ya? Apa hari ini hari libur? Tapi enggak hari ini kan hari Senin. Aku siap-siap dulu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Loh, kalian udah pada datang, kok nggak kelihatan? Kita udah datang dari tadi kok, Bu. Ibu juling ya, jadi nggak kelihatan. Yaudah, Ibu absen ya. Oscar, hadir. Morana, hadir. Serafim, Hadir. Ibu, aku anak yatim piatu. Aku boleh nggak jadi anak ibu selamanya? Aku mau ikut ibu. Iya, boleh kok. Nanti kamu ikut ibu pulang ya. Aku juga mau ikut ibu. Bentar, ibu angkat telepon dulu. Halo, ada apa, Ma? Aku masih ngajar nih. Ngajar di mana tengah malam gini? Ini malam Jumat Kliwon loh, Ren. Tapi ini masih pagi, Ma. Kamu di mana? Di SD Mekarsawah. SD Mekarsawah kan sekolah yang udah kebakaran 20 tahun yang lalu, Nak. Berarti muridmu itu hantu semua, kabur. Ibu jangan pergi. Uang atau botol minum? Aku kan lagi pengen botol minum buat pergi olahraga. Anak bodoh malah pilih botol minum. Harusnya kamu pilih uang biar bisa beli banyak botol minum. Mulai sekarang kamu mama usir dari rumah karena bodoh. Jangan, Ma. Mama tega banget usir aku. Sekarang aku harus tinggal di mana? Orang jelek kayak lo cocok tidur di jalanan. Panas banget matahari hari ini. Aku minum dulu deh. Halo Ren, gue punya rumah nih nggak dipakai. Kalau mau buat lu aja nih rumahnya, mau nggak? Serius? Beruntung banget aku. Jangan-jangan ini botol keberuntungan. Duh, lapar, nggak ada uang lagi. Mampus lo culun, makan tanah sama rumput aja tuh di taman. Hah, uang dari mana segini banyak? Ren, lo diomongin sama satu RT, katanya lo pembawa keberuntungan. Gue boleh minta tolong gak Ren sama lo? Minta tolong apa? Bangunin ibu gue yang udah meninggal. Ih, serem banget. Gue mohon Ren, gue gak mau kehilangan ibu. Ya udah, aku coba. Anakku sayang, ibu bangun nih. Pocong. Sisi enak dan gak enaknya jadi anak tunggal. Enaknya ya gini, Ma, ini banyak mainan di meja buat aku semua ya. Ya iyalah, Nak, buat kamu semua. Kamu kan anak mama satu-satunya. Buat siapa lagi? Oh iya, gimana ulangan tadi? Dapat berapa? Dapat 50, mah susah. 50? Itu mah merah. Kamu lihat tuh siapa orang aku anak satu-satunya di rumah ini? Siapa ya? Ya itulah pokoknya. Aduh, tanganku. Hah, anak mama kenapa? Digigit semut, mah. Kok bisa sih? Aduh, kasihan anak mama. Sakit gak, Nak? Ayo kita ke dokter yuk sekarang. Mama khawatir. Gak enaknya ya gini, andai aja aku punya kakak atau adik, pasti bisa aku ajak main atau ngobrol gitu. Ren, ayo temenin mama ke pasar. Aduh, kenapa aku mulu sih, Ma? Gak mau ah, pasar kan panas. Kalau bukan kamu yang temenin mama, siapa lagi? Udah yuk, jangan banyak alasan. Nak, kamu satu-satunya harapan papa dan mama. Kamu harus jadi orang sukses ya. Aduh, gimana ya biar bisa jadi orang sukses? Nilaiku aja 0 mulu.
Capek sama hidup, tapi harus tetap jalan. Bangun tidur, buka HP, lihat jadwal, dan langsung mikir, aduh mulai lagi. Rasanya hidup kayak nggak ngasih jeda. Semua orang ngelaju kenceng dan kamu harus ikutan lari. Walau kakimu udah gemeter, tapi kita juga nggak bisa berhenti kan, karena dunia nggak nungguin. Dan di situ mulai banyak orang yang ngerasa lelah. Lelah karena mikirin masa depan, lelah karena belum bisa jadi apa-apa, lelah karena harus terus kuat walaupun udah pengen nangis. Healing itu bisa sesimpel duduk dan bilang ke diri sendiri, aku capek tapi aku nggak nyerah. Kamu nggak harus tahu semua jawabannya sekarang. Gak apa-apa kalau hari ini kamu cuma bisa ngerjain satu hal kecil. Kita sering ngebandingin hidup kita dengan orang lain, padahal hidup orang kan beda-beda. Ada yang baru start di umur 30, ada yang rehat dulu di umur 25, dan semua itu fine-fine aja. Jadi kalau hari ini kamu lagi nggak bisa apa-apa, itu bukan akhir dari cerita kamu. Kadang kita lupa, kita hidup bukan buat jadi orang yang sempurna, tapi buat jadi manusia yang bertumbuh. Dan kadang pertumbuhan itu nggak kelihatan dari luar, tapi kita bisa ngerasain sendiri. Contoh, dulu aku gampang nyerah, tapi sekarang aku lebih sabar. Dulu aku nggak bisa ngomong jujur, sekarang aku bisa. Itu juga progres. Ren, cepet mandi, udah siang. Aku masih ngantuk, Mas. Malam main MLBB sampai subuh. Tiba-tiba hujan gede. Yeay, bolos. Enak aja bolos. Ayo mama antar naik mobil. Jadi aku bisa mengatur cuaca hari ini. Ren, berhentiin dong hujannya. Gue benci sama hujan, ada kenangan buruk. Oke. Stop Ren, jangan bikin cuaca panas, bakal terjadi hal buruk nanti. Iya, pokoknya lo harus bikin cuaca hujan terus. Kenapa sih orang-orang ngelarang aku bikin cuaca panas? Ada sesuatu yang mengerikan yang bakal muncul kalau lo bikin cuaca panas. Aku penasaran. Jangan Ren, lo mau ngancurin bumi ya? Gue belum bahagiain ortu gue. Ren, please tolongin gue buat berhentiin hujannya. Gue harus ke rumah nenek gue. Nenek gue lagi sakit parah. Tapi katanya ini dilarang. Lu tega kalau nenek gue kenapa-napa? Ya udah deh. Gempa bumi, gempa bumi. Ini semua salah Ren. Ada apa ini? Gara-gara lo milih musim panas, dinosaurus itu muncul. Dia suka dan aktif di musim panas. Download MLB sekarang. Waktu hidupku 1000 tahun lagi. Ma, waktu hidup aku ada 1000 tahun. Jangan sampai ada yang tahu kamu private ya waktu hidupmu. Emang kenapa, Ma? Itu bahaya. Kamu mau diculik suster ngesot? Gak mau, aku takut. Ren, kenapa waktu hidup lo di private? Paling waktu hidupnya sisa sehari, dia kan jelek. Guys, gak boleh ngomong gitu. Emang si Ren pantas mati kok. Udah mukanya jelek, miskin lagi. Aku salah apa sama kamu? Kenapa kamu jahat? Ya itu salah lo. Udah jelek, miskin, hidup lagi. Ma, kenapa waktu hidupku makin hari makin bertambah ya? Gak usah banyak tanya, udah sana masuk kamar. Pengumuman, Ratu sedang mencari putri mereka yang hilang. Pasti gue putri itu. Pasti gue lah, gue kan cantik. Putri Ratu memiliki umur ribuan tahun. Semua orang wajib mempublik waktu hidupnya sekarang. Cewek baju putih, kenapa kamu nggak publik waktu hidupmu? Prajurit, dia itu jelek, bodoh, dan miskin. Dia nggak mungkin lah seorang tuan putri. Astaga, ternyata kamu adalah tuan putri yang hilang. Ayo ikut kami ke istana. Ren, sahabat saya mau ikut ke Sahabat istana. gue juga. Uang 100M atau telur? Aku lagi pengen banget makan telur goreng. Ren, ayo makan, udah siang. Ma, gorengin telur ini dong. Astaga, kamu dapat telur itu dari mana? Kenapa, Ma? Kamu harus buang telur itu jauh-jauh. Itu telur monster. Sana pergi. Mama aneh banget deh, masa takut sama telur? Weh, lihat si Ren pegang telur itu. Ayo kita laporin dia ke kepala sekolah. Ren, lo dipanggil kepala sekolah tuh. Permisi, Bu. Mulai hari ini kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Kenapa, Bu? Saya salah apa? Kamu memilih telur yang berbahaya itu. Telur itu harusnya sudah punah sejak dulu. Pergi lo, Ren, dasar pembawa bencana. Ya udah, aku pergi. Hei, kamu yang pegang telur itu. Saya, kenapa Pak RT? Pergi kamu dari kota ini. Semua penduduk di sini mengusir kamu. Pergi sebelum telur itu menetas. Telur itu isinya monster. Musnahkan telur itu. Sekarang aku harus kemana? Ke planet Mars. Loh, menetas. Sisi enak dan gak enaknya jadi anak terakhir. Nggak enaknya jadi anak terakhir. Dek, ambilin remote AC kakak dong di meja. Aduh. Nih kak. Makasih. Dek, sekalian beliin kakak es campur dong di depan kolam renang. Ih, ribet banget. Ya udah, mana uangnya? Halo Pak, Ade lagi kerja kelompok di rumah teman. Kerja kelompok apaan dari jam 3 siang sampai jam 9 malam belum pulang? Cepetan pulang sekarang. Kalau nggak mau pulang, mendingan sekalian gak usah pulang. Tapi belum selesai Pak tugasnya. Gak ada alasan ya, selesai nggak selesai pulang. Giliran kakak aja bebas mau balik subuh juga. Enaknya jadi anak terakhir. Kak, beliin Ade ini dong. Ambil aja deh, mau apa lagi? Mau ini juga kak. Boleh dong deh, nanti kakak bayarin. Kakak jahat. Ya ampun, kakak bikin Ade
Ade nangis. Cepet minta maaf sama Ade. Ade minjem HP aku terus dibanting, Ma, sampai mental layarnya. Adik sengaja, Ma. Lagian kan HP kakak juga udah jelek. Ya udahlah, cuma HP doang. Kakak jangan dimarahin adiknya, ditendang aja.